semua nilai A pada interval berikut ini yang menjadikan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang ax tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda adalah. Nah, kalau ini lihat banyak permintaan dari teman-teman yang levelnya lebih tinggi. Ini nggak dapat di SD. Saya disuruh menyajikan soal-soal yang levelnya lebih tinggi, yang sesuai kisi-kisi. Nah, ini juga saya dapatkan. Soal ini memang cocok untuk di SD. Kalau ditanyakan biasanya soal-soal ini dapat kemarin disajikan di soal saya, kisi-kisinya dapat dari teman yang sudah tes SKB. Nah, kita bahas saja langsung ya. Nah, ini saya harapkan teman-teman yang di SD dulu kan pernah SMA. Jadi kalau mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kita cek di sini dulu. Kondisi persamaan kuadrat di sini ada 3 ya, teman-teman. Jadi kondisi persamaan kuadrat ada 3. Kondisi persamaan kuadrat yang pertama itu memiliki 2 akar real berbeda. Nah, ini kalau berbeda syaratnya adalah diskriminan lebih besar, D-nya lebih besar daripada 0. Yang kedua, memiliki 2 akar kembar. Kalau akar kembar, ini syarat D-nya sama dengan 0. Nah, di sini tidak memiliki akar real. Nah, tidak punya akar real. Kalau tidak punya akar real, itu syaratnya diskriminannya kurang dari 0. Nah, kita berarti yang ke poin 1 ya. Nah, kita akan belajar dulu mengenai persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kita sesuaikan dengan yang di soal. Jadi yang ada di soal ini adalah 2x kuadrat kurang ax. Nah, ini a kecil dengan a besar beda ya. Tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat. Jadi a besarnya nilainya sama dengan 2 ya. Terus b besarnya nilainya sama negatif a. Jadi di depan x ya, itu di depan x ini b besar. Jadi di sini lihat di depan x adalah negatif a. Nah, untuk c-nya nilainya sama dengan positif 2. Oke. Sudah jelas, kita bawa ke syarat ya. Jadi kita bawa ke syarat. Syaratnya adalah D itu, nah, ini teman-teman harus ingat lagi. Rumus untuk diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ini mungkin udah dapat di SMA. Kalau belum dapat atau lupa, diingat-ingat kembali. Nah, ini yang syaratnya harus lebih dari 0. Nah, kita substitusi aja. B kuadrat, nah B-nya di sini negatif A. Di negatif A kita kuadratkan dikurang 4 dikali saya pakai titik ya. 4 kali A-nya adalah ini saya pakai B besar ya, sesuai gininya. D-nya B kuadrat min 4 AC. 4 kali A besarnya ini nilainya 2 dikali C-nya nilainya 2. Ini lebih dari 0. Nah, jadi negatif A kuadrat, negatif A kali negatif A, negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya ini A kuadrat dikurang 16 lebih besar sama dengan 0. Nah, udah jelas ya teman-teman ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah biasanya kalau pengalaman yang saya mengajar, biasanya siswa mengerjakan seperti ini dia. Biasanya siswa menyelesaikan ini pakai ini. A kuadrat lebih dari 16. A lebih besar dari akar 16. A lebih besar dari 4. Nah, kalau cara kerjanya seperti ini kurang lengkap ya. Jadi rawan salah. Jadi bukan itu cara penyelesaian untuk
pertidaksamaan persamaan kuadrat. Jadi ini adalah kurang tepat. Kita akan ulang lagi, kita selesaikan pakai aturan penyelesaian di pertidaksamaan kuadrat. Ini sebenarnya ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi kalau menemu persamaan kuadrat, langkah pertama adalah kita cari dulu pembuat nolnya. Jadi kita cari dulu langkah-langkah penyelesaiannya. Langkahnya adalah yang pertama, pembuat nol. Pembuat nolnya. Nah, kita bikin pembuat nolnya. A kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Jadinya A kuadrat sama dengan 16. A nya sama dengan, ingat ngakarin, ingat plus minus akar 16. Jadi A nya sama dengan plus minus 4. Nah, jadi A nya nilainya sama dengan 4 atau A nya sama dengan negatif 4. A nya sama dengan negatif 4. Ya jelas ini ya. A nya sama dengan negatif 4. Nah di sini kenapa? Biasanya siswa dapatnya cuma 4 saja. Nah negatif 4 dikuadratin juga sama, hasilnya 16 ya. Nah setelah mencari pembuat nolnya, langkah kedua adalah menaruh di garis bilangan. Jadi taruh di garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Nah itu tandanya kan tidak isi sama dengan, berarti bolong ya. Ditaruh di garis bilangan. Nah, di sini negatif 4, di sini 4. Nah di sini sudah terlihat ada 3 daerah di sini. Daerah tengah, daerah kiri, daerah kanan. Nah nanti daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan itu? Tuh, kita akan cari. Setelah naruh di garis bilangan, kita melakukan uji titik. Langkah 3, melakukan uji titik. Paling sederhana yang pakai nguji adalah nilai A sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0 terletak di sini dia. Di sini daerah ujinya ya. Ini yang saya hitamin di sini. Nah, itu daerahnya apa sih? Benar apa salah? Kita ujikan. Kita ujikan ya. Jadi A kuadrat kurang 16 lebih dari 0. Kita substitusinya A sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat kurang 16 lebih besar dari 0. Jadi negatif 16 lebih besar dari 0. Benar apa salah sih negatif 16 lebih besar dari 0? Ternyata di sini salah. Jadi daerahnya sudah. Kita ulang lagi buat. Jadi di sini negatif 4, di sini 4. Jadi daerah di sini ujian kita ini kita ketemu salah, di sini ketemu benar, di sini ketemu benar. Selang-seling biasanya. Kalau nggak percaya di teman-teman cek juga. Nah contohnya di sini ngambil ya, daerah sini 5. Jadi 5 kuadrat kan 25. 25 kurang 16. Saya 9 ya, 9 lebih dari 0. Jadi benar ya, daerahnya benar. Nah ini penyelesaiannya adalah ini daerah yang benar ini. Jadi inilah batas-batas nilai A yang benar. Jadi jawabannya adalah, cara bacanya ini kan tahu ini ya. Yang daerah pertama yang kiri, A kurang dari negatif 4 ya, atau A lebih dari 4. Nah itu tadi. Jadi jawabannya kita cek. Jadi jawaban batas A yang benar adalah opsi C. Ya bagaimana teman-teman? Kalau kurang jelas tinggal di komentar saja, nanti saya jelaskan ulang lagi di konten berikutnya ya. Nah itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Nah seperti ini dia. Siswa yang belum mempelajari perkalian diberikan soal berikut. Husna memiliki 4 celana dan 3 baju yang keduanya bisa dikenakan bersamaan. Berapa banyak pasangan celana dan baju berbeda yang bisa ia kenakan? Bagaimana caramu menghitung? Soal di atas digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam A. Menyusun strategi, B. Menggunakan perkalian, C. Menjumlah berulang, D. Menghafal konsep, E. Menerapkan prosedur. Jadi jelas sekali di sini. Sebenarnya ini aturan perkalian sudah cukup. Karena siswa ini belum mempelajari perkalian. Nah,
Siswa belum pelajari perkalian di sini ya. Jadi opsi menyusun strategi ini ndak salah, menghafal konsep juga ndak, menerapkan prosedur ndak, menggunakan perkalian ndak karena belum ya. Yang lebih cocok adalah ini. Biasa cara kerja siswa adalah seperti ini dia. 4 celana, anggaplah celananya ada A, B, C, D. Baju ada saya pakai baju 1, baju 2, baju 3. Biasanya siswa dikerjakan pakai ini dia. A pas 1, A2, A3 ya. B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah, ini dengan menjumlah berulang. Ini banyaknya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 12. Jadi ini dengan menjumlahkan berulang. Jelas ya teman-teman? Lanjut soal nomor 6.